Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai teori perhitungan zakat. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari Ajeng Tricindrika Rahmayanti dengan NIM 247, Cynthia Arum Apriliani dengan NIM 248, Fitria Sugiyarti Putri dengan NIM 249. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau bayar zakat? Ya, kesini nak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ani wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syara'an fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti putri fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku putri, fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri al waladi zaki fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku zaki, fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mali fardolillahi ta'ala. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini ada sedikit rezeki, mohon diterima, semoga bermanfaat dan bisa mencukupi kebutuhan Ibu. Amin, saya terima ya Mbak, terima kasih. Nggih Bu. Langsung saja pada materi. Zakat. Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah, zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Menurut syara, zakat ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syara'an fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebutkan nama. Fardu karena Allah Ta'ala. Untuk anak laki-laki,
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an walidi fardalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku, sebutkan nama, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk suami, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauji fardalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk suamiku, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk orang yang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fardalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, sebutkan nama spesifik, fardu karena Allah Ta'ala. Dasar hukum dari zakat. Hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menunaikan kewajiban zakat merupakan tolak ukur bagi keimanan seseorang. Seorang muslim belumlah dianggap sempurna imannya jika dari harta kekayaan yang diperolehnya tidak dikeluarkan zakatnya. Kewajiban membayar zakat tercantum dalam Al-Baqarah ayat 43. Dan tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Dalam Quran surat Maryam ayat 55 yang artinya, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dalam dalil sunnah dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan zakat dalam Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai maklum min ad-din bin ad-daurah, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Kaum muslimin sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib. Orang yang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir, serta diperbolehkan memeranginya yang tidak mau menunaikannya. Tujuan zakat. Yang pertama, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Yang kedua, membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan atau lomba pemilik harta. Yang kelima, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan, baik hidup serta penderitaan. Yang keenam, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, memiliki harta sampai nisab. Dan yang terakhir, kepemilikan harta mencapai 1 tahun, kecuali untuk zakat pertanian dan zakat rikaz. Selain syarat wajib, dalam zakat juga terdapat syarat sah, yaitu niat untuk berzakat dan tamlik, atau memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Golongan-golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir atau al-fuqara, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapatan atau penghasilan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah miskin atau al-masakin, orang yang memiliki harta dan pendapatan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga adalah amil, semua pihak yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dengan diterimanya zakat, maka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Yang kelima, riqab, yaitu budak atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan yang belum merdeka.
Yang keenam, ghorimin adalah orang-orang yang memiliki hutang. Dengan ketentuan beragama Islam, hutang tersebut bukan untuk maksiat, tidak memiliki harta benda lagi untuk membayar hutang, dan tidak mampu mencari penghasilan lagi. Yang ketujuh, fisabilillah, yakni para pejuang pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya. Teori perhitungan zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah adalah orang mampu dan sudah bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Cara dalam melakukan zakat fitrah adalah dengan membayar sebesar 1 sa'. 1 sa' setara dengan 4 mud, dan 1 mud setara dengan 675 gram. Perhitungan tersebut kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang terdiri dari tepung, kurma, gandum, akid, atau yang biasa dikonsumsi di daerah yang bersangkutan. Misalnya, jika di Indonesia sebagian besar penduduknya mengonsumsi beras, maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang, yang setara dengan besaran harga besar dikalikan dengan jumlah berat beras yang wajib dibayarkan. Yang kedua, zakat mal. Zakat jenis ini yang wajib dibayarkan adalah uang, emas, atau aset berharga yang dimiliki atau disewakan. Syarat dari zakat harta antara lain terbebas dari milik penuh, memenuhi batas minimum, sumber hartanya halal, dan kepemilikan barang sudah mencapai 1 tahun. Cara menghitung zakat ini yaitu jumlah 25% dikali dengan harta kepemilikan yang sudah mencapai 1 tahun lamanya, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz. Teori perhitungan zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa tidaklah ada kewajiban zakat pada uang, perak, yang kurang dari 5 uqiyah. Sedangkan kewajiban zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5% atau 1/40. Dan jika lebih dari nisab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab awal. Yang kedua adalah zakat pertanian. Nisab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 wasak. Ukuran 1 wasak setara dengan 60 sa'. 1 sa' setara dengan 2,175 kg. Berdasarkan kesepakatan ulama, nisab zakat hasil pertanian 300 sa' dikali dengan 2,175 kg, yang hasilnya 652,5 kg. Zakat yang dikeluarkan bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan, maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan atau air sungai tanpa mengeluarkan biaya, maka zakatnya sebanyak 10%. Yang ketiga, zakat uang dan surat berharga. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40. Ketika telah mencapai haul, saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka nisab dan kadar zakatnya adalah seperti zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan mencapai haul. Yang keempat, zakat hewan ternak. Jenis hewan ternak yang wajib dizakati ada 3, yaitu sapi yang termasuk juga kerbau, kambing atau domba dan sejenisnya, unta dan sejenisnya. Dalam setiap jenis hewan memiliki kadar wajib zakat masing-masing. Nisab zakat hewan ternak dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Yang kelima, zakat perdagangan. Nisab atau ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. 3 syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu niat berdagang, mencapai nisab, telah berlalu waktu 1 tahun.
Perhitungan zakat perdagangan sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Jika selisihnya melebihi nisab, maka wajib dizakati. Yang keenam, zakat barang tambang. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat itu dikeluarkan ketika ditemukan dan tidak ada hitungan haul. Yang ketujuh, zakat perindustrian atau perusahaan. Perindustrian adalah harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya. Benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya berkembang. Nisab zakat perindustrian seperti zakat perdagangan, yaitu 85% emas. Sedangkan kadar zakatnya 2,5% setelah mencapai haul. Yang terakhir, zakat rikaz. Dalam zakat rikaz tidak dipersyaratkan nisab atau haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Besar zakatnya 20% atau 1/5. Dari penjelasan di atas, pengertian dari nisab adalah kadar atau nilai tertentu yang ditetapkan dalam syariat. Apabila harta yang dimiliki oleh seseorang mencapai nilai tersebut, maka harta itu terkena kewajiban zakat. Sedangkan haul adalah masa 1 tahun yang harus dilewati oleh nisab harta tertentu, tanpa berkurang sedikit pun dari nisab, sampai akhir tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.